Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan sampaikan kepada kalian semuanya sebuah kisah inspiratif bagi kalian calon-calon penerus bangsa, calon-calon pengukir, calon-calon pujangga yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta. Nah, kisah ini akan saya mulai ya. Suatu ketika ya, ada seseorang yang datang dari negeri Syria. Sekarang Syria, kalau dulu Syam ya, dari Syam. Dia membawa beban berat ya, beban berat tasnya ya, tasnya berat sekali. Ada biji-bijian kurma, kemudian buah tin dan sebagainya. Dia merasa keberatan sekali. Kemudian dia melihat ada seseorang yang berpakaian sangat sederhana, pakaiannya kusam itu kan, seperti orang miskin atau seperti kuli panggul. Kemudian, hei fulan kesini ya, ini tolong bantu saya ya, bantu saya ini saya berat sekali, nanti saya upai, nanti silakan diantar nanti sama saya ke rumah saya, nanti saya upai dengan terserah lah, nanti saya banyak uang ini ya, nanti saya upai, kamu minta berapa tak kasih. Kemudian baik tuan, ini saya bawakan, saya bantu. Kemudian tadi yang disangka kuli panggul tadi kemudian membawa barang milik saudagar tadi. Ketika berjalan temlek ya, berjalan setapak demi setapak, kemudian di situ ada ya, karena di pasar kemudian di jalan banyak orang-orang di sekeliling kanan kiri jalan itu mengatakan assalamualaikum wali kota, assalamualaikum wali kota. Nah, kemudian si saudagar tadi heran, duh, siapa yang wali kota? Kemudian ramai-ramai, kemudian warga sekitar itu kemudian mengerubungi dari yang membawa bawaan tadi, yang dikira kuli panggul tadi. Ini tak bantu aja wali kota, ini tuan, ini tak bantu aja ini. Kemudian sang wali kota yang tadi disangka apa? Disangka kuli panggul, tidak usah. Ini untuk pekerjaan saya, biar nanti saya yang membantu tuan ini untuk sampai ke rumahnya. Akhirnya sang saudagar tadi merasa kucem itu apa? Malu itu. Ternyata yang disangka kuli panggul ya, ternyata adalah seorang wali kota. Nah, teman-teman sekalian, siapa kira-kira sang kuli panggul tadi yang sebenarnya adalah seorang wali kota? Ternyata ya, dia adalah sahabat yang mulia, namanya Salman Al-Farisi. Dia ketika Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi salah seorang gubernur atau wali kota di kota Madain gitu. Walaupun dia sebenarnya dia menolak untuk jadi wali kota, tidak ingin jadi pejabat, tetapi karena dipaksa sama Umar bin Khattab. Ya, kalian tahu kan siapa Umar bin Khattab itu? Temperamennya keras, kalau punya keinginan nggak bisa dipenggak gitu ya, nggak bisa ditolak, itu harus dilaksanakan. Karena dia melihat Salman ini adalah seorang sahabat yang amanah itu. Ya, akhirnya apa? Ketika dia menerima menjadi wali kota, menjadi gubernur di Madain ya, tampilannya, kemudian gaya hidupnya itu juga seperti rakyat jelata itu. Pakaiannya juga bahkan boleh dikategorikan sebagai orang miskin gitu kan. Coba bayangkan, padahal gaji wali kota saat itu di kota Madain sekitar 4.000 sampai 6.000 dinar per tahun itu. Mungkin kalau dikalkulasikan kita di Indonesia mungkin ratusan juta itu. Tapi beliau Salman, sahabat yang mulia ini, setiap hari dia itu bekerja. Dia membeli pelepah kurma itu 1 dirham. Para sahabat semuanya, teman-teman semuanya, 1 dirham, kemudian dia anyam jadi keranjang, kemudian beliau jual 3 dirham. 1 dirham untuk dia dan keluarganya, 1 dirham untuk modalnya, dan 1 dirham dia sedekahkan untuk masyarakat sekitar. Coba kalian bayangkan bagaimana sederhananya seorang pemimpin sekaliber sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi itu kan. Dan ada satu kisah menarik ya, ketika menjelang sakaratul maut ya, sakaratul maut, menjelang kematiannya, Salman Al-Farisi itu menangis terseduh-seduh itu. Saat itu sahabatnya yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas datang, "Wahai Salman, kenapa engkau menangis? Engkau ini kan sahabat yang mulia yang dijamin Allah
insya Allah akan masuk surga itu. Kenapa engkau menangis wahai Salman? Maka Salman Al-Farisi ketika menjelang sakaratul maut itu, beliau sampaikan kepada sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas, wahai sahabatku Sa'ad, aku menangis bukan karena dijamin Allah masuk surga, enggak, tetapi aku menangis karena aku khawatir akan mempertanggungan hartaku yang sangat banyak ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedih, saya bayangkan betapa berat hisab saya nanti. Teman-teman sekalian, padahal harta terakhir yang dimiliki Salman apa kira-kira? Yang dikatakan Salman itu harta yang sangat banyak, ternyata cuma 1 buah piring dan 1 baskom. 1 buah piring dan 1 baskom itu dirasakan berat sekali oleh Salman untuk mempertanggungan 2 barang itu. Kalau kita, barang kita banyak nggak? Banyak nggak kira-kira? Ada rumah, walaupun rumah milik orang tua, ada motor, ada sepeda. Kita sendiri baju kita bagus sekali, harganya mungkin lebih dari 50.000, ada 100.000, bahkan ada 200.000. Mungkin baju kita ada yang harga sampai setengah juta dan sebagainya. Belum lagi harta yang lain. Tapi bagi Salman, harta yang sedikit itu dianggap sebagai harta yang besar yang dia harus bertanggungjawab kepada Allah. Maka dia menangis terseduh-seduh ketika menjelang sakaratul maut. Ini tipikal pemimpin ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka bagi kita, bagi kalian selaku generasi penerus, kita ambil ibrahnya itu. Baik, selanjutnya ya, terakhir, satu segmen terakhir ini saya sampaikan. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu adalah seorang Majusi dari Persia, penyembah api, orang Majusi ya. Dia dari golongan orang yang kaya ya, tapi karena keinginannya untuk mencari kebenaran sampailah kepada Rasulullah. Dan satu peristiwa penting jasa Salman Al-Farisi yaitu ketika perang Parit atau perang Khandaq ya. Ketika itu di bulan Ramadan, Madinah itu di bawah bayang-bayang serangan pasukan multinasional dari beberapa kabilah mau menyerang Madinah, mengepung Madinah itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah ide, gagasan supaya kita bisa menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi, orang-orang kabilah-kabilah yang tidak suka kepada Islam gitu kan. Maka Salman Al-Farisi itu angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Baik, silakan sampaikan idemu. Ya Rasulullah, dulu di kaum saya di Persia sana itu ketika menghadapi musuh, kita buat sebuah benteng berupa parit ya. Kalau kita ya got, tapi got yang besar itu kan. Dan itu untuk menghalangi kaum yang mau menyerang kami itu tidak bisa sampai kepada kota kami. Ini baiknya kita buat, saya usul di Madinah itu kita buat parit yang mengelilingi kota Madinah sehingga pasukan kafir, pasukan multinasional itu ya kalau kita sebut ya, dari beberapa kabilah karena hasutan dari orang-orang Yahudi, sebagian orang munafik yang berada di dalam Madinah juga ada itu kan untuk mengepung Madinah kala itu. Maka usul Salman itu kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, berkat sarana yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi ini, akhirnya apa? Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah itu bisa selamat dan pasukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya sekilas kisah dari Salman Al-Farisi. Kemudian terakhir, teman-teman semuanya, yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah keberanian untuk mencari kebenaran. Bagaimana Salman itu dari agama Yahudi kemudian ikut pendeta 1-2 akhirnya ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Itu perjuangan tanpa henti. Maka ketika kita belajar, maka kita harus sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Jangan sampai putus asa. Kalau kebenaran itu belum kita dapat, kita cari terus itu. Maka kisah para sahabat Rasul ketika mencari hadis sampai dia perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis itu. Ketika mendapati satu rawinya kok nggak dipercaya, dia kemudian nggak ambil. Padahal bekalnya sudah banyak sekali itu kan dikeluarkan, tapi semuanya karena niatan lillahi ta'ala, gitu kan. Kemudian pelajaran yang kedua, kita harus pinter ya, harus pinter. Kenapa? Salman Al-Farisi itu kan perjalanannya kan panjang itu kan.
dia sanggup untuk menarik beberapa pelajaran dari apa pengalaman yang dia lalui, kemudian diambil, kemudian dibuat sebuah pelajaran untuk dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, teman-teman sekalian, yang kita ambil dari pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi adalah bagaimana Salman Al-Farisi itu mampu menampilkan seperti Rasulullah SAW, hidup sederhana, walaupun dia seorang pejabat. Ya, tadi sudah saya singgung betapa Salman Al-Farisi jadi wali kota itu gajinya 4.000 sampai 6.000 dinar, ya. 4.000 sampai 6.000 dinar, ratusan juta itu kan. Coba bayangkan kalau kita buat untuk beli kerupuk, beli cau, itu kita bisa berenang itu. Ya. Itu ya, teman-teman sekalian, sekilas kisah dari Salman Al-Farisi. Semoga ini bisa kita ambil pelajaran. Dan saya berdoa untuk kalian semua menjadi generasi yang jos, gandos, kotos ya. Itu ya yang mampu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bumi kita tercinta Indonesia Raya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada hari ini berultah yang ke-75 tahun. Sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.